AIDS itu bedanya apa ya dok? Bisa dijelaskan? Oke. Iya. Jadi sebelumnya itu memang pembicaraan mengenai HIV/AIDS itu kadang menurut orang tuh tabu, sensitif. Padahal seharusnya harus banyak edukasi mengenai HIV/AIDS. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang awam maupun masyarakat dan terutama kita kalau orang tua ya, kan kita tahu nih sekarang anak-anak sudah mulai banyak kasusnya. Nah seperti itu sebenarnya penting sekali untuk mencari informasi. Tapi ingat, jangan keliru untuk mencari informasi tentang HIV/AIDS. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya beda antara HIV, AIDS, ODHA dan ODHIV. Betul. Jadi ada 4 hal ini. Kalau kita bisa paham 4 hal ini, nanti ke belakangnya kita akan lebih paham yang lain-lainnya. Jadi kalau kita bicara HIV, HIV itu adalah virusnya. Jadi dia virusnya. Kalau AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, jadi dia sindrom kekurangan imun atau daya tahan tubuh yang didapat. Itu sebenarnya adalah kondisinya, Bu. Nah itu jadi bedanya ya. Nah sementara untuk ODHA itu orang dengan HIV/AIDS. Jadi dia HIV-nya positif dengan gejala AIDS. Nah tapi karena sekarang lebih banyak orang dengan HIV positif tapi tanpa gejala, sehingga semua disamaratakan. Jadi ODHIV, orang dengan HIV positif. Jadi seperti itu. Nah, penting juga diketahui bahwa virus HIV ini kita harus tahu dulu sebenarnya dia lebih banyak ada di mana. Kan kita taunya jangan pegangan tangan tuh sama orang HIV, ntar ketularan. Nah, ini nih yang kita bilang ini mitos ya. Jadi kalau kita bicara HIV itu kita bicara virusnya ada di mana. Kalau virus HIV yang paling banyak itu ada di darah, kemudian di cairan sperma dan cairan vagina. Nah itu dulu ya yang penting. Sementara untuk jumlah yang paling kecil nih yang masih bisa ditemukan tapi dengan jumlah yang sangat sedikit itu ada di ASI, kemudian kelenjar liur, kelenjar keringat, kemudian dari cairan lain yang keluar seperti feses ya atau tinja dan juga air kencing. Jadi seperti itu sih Bu. Jadi selama ini pengertian kita AIDS atau HIV hanya area bahwa itu terjadi karena free sex gitu ya. Tapi betul. tidak betul juga ya dok ya. Jadi banyak mitos yang terjadi saat ini kayak tadi dokter sebutkan, makan bersama orang HIV dapat menularkan HIV ya. Betul. Atau berciuman dengan orang yang terkena HIV dapat tertular, padahal tidak seperti itu ya dok. Betul, oleh karena itu nih sekarang saya mau jelaskan tentang faktor-faktor resiko ya. Kenapa orang tuh bisa terinfeksi HIV. Jadi yang utamanya, karena kita tadi sudah tahu bahwa virus HIV terbanyak itu ada di 3 hal tadi ya. Darah, kemudian cairan sperma dan juga cairan vagina. Kalau kita bicara darah, berarti penularan HIV itu memang melalui darah. Nah, darahnya dari mana aja dok? Yang pertama dari pertukaran darah, transfusi ya. Tapi karena kita di Indonesia, kita kan PMI itu sudah ada screening. Jadi semua darah itu pasti di screening HIV. Kalau dia HIV positif atau hepatitis positif itu dia pasti nggak dipakai gitu ya. Kemudian dari transfusi darah kita bicara tentang pemakaian jarum suntik yang bergantian. Jadi ini beda ya, bukan kalau dokter nyuntikkan obat terus ketularan HIV seperti itu. Ini jarum suntik seperti apa dok? Jadi pada pengguna narkoba lebih banyaknya. Pengguna narkoba ya. Betul sekali. Bahaya kemudian sekali. Dari free sex. Nah ini yang kita tahu nih free sex gitu. Tapi sebenarnya free sex sendiri kalau yang sangat beresiko itu memang pada kelompok-kelompok tertentu ya, yang sering berganti-ganti pasangan. Kemudian pada kelompok tertentu seperti homoseksual, tapi tidak menutup kemungkinan heteroseksual juga bisa terinfeksi. Betul. Kemudian karena kita bicaranya tentang cairan sperma dan juga cairan vagina, berarti memang menularnya melalui hubungan seksual. Dan jangan salah Bu, jadi pada seks-seks yang beresiko, jadi seperti seks oral, kemudian seks tanpa pengaman, itu memang beresiko sangat tinggi. Ya. Dan perlu dicatat lagi, HIV itu sebenarnya tidak menular secara langsung
kalau kita berenang bareng. Nah, itu nggak menular. Tidak menular. Okay. Makan minum bareng itu juga tidak menular. Okay. Kemudian kita salaman, kita bicara, kebetulan pasiennya lagi batuk, itu sebenarnya tidak menular secara langsung, Ibu. Jadi perlu dipahami di konsep penularan yang tadi ya. Oke. Jadi penularannya lebih ke darah ya, Dok, darah, cairan vagina ya. Betul sekali. Ya, jadi mitos-mitos yang kalau kita berenang gitu nanti tertular HIV gitu, itu keliru ya, Dok ya. Makan bersama, bersenggolan, salaman, berpelukan ya. Itu berarti mitos ya, teman-teman ya. Ya. Mengenai gejala dari penyakit gejala HIV dan AIDS itu seperti apa, Dok? Apakah bisa dilihat langsung dengan kasat mata atau memang harus ada tes? Seperti apa, Dok? Oke, jadi kalau kita bicara gejalanya, itu sebenarnya kita pahami dulu ada tahap HIV itu bisa jadi AIDS sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tahapan ada 3 tahap. Jadi yang pertama itu dia hanya HIV positif tapi tanpa gejala. Dan biasanya kita tuh seperti orang sehat pada umumnya. Karena kita nggak tahu juga kalau orang tersebut itu HIV-nya positif. Nah, kemudian masuklah di tahap pertama, di mana di situ udah mulai ada gejala tapi tidak terlalu spesifik. Biasanya yang paling sering kita temui adalah seperti demam. Tapi demamnya tidak sama seperti penyakit virus maupun penyakit bakteri yang lain. Jadi kayak hari ini saya demam nih, demamnya agak lama seminggu, tapi kadang sembuh sendiri. Nanti bulan depan saya demam lagi. Tanpa sebab ya? Betul, demamnya tanpa sebab, dan kadang demamnya juga naiknya nggak terlalu tinggi, kadang juga nggak spesifik, cuman di malam hari, cuman di siang hari, kayak gitu. Kadang-kadang juga muncul gejala-gejala seperti ada ruam-ruam, itu juga sering kita ada ruamnya di Nah, ruamnya kadang juga nggak spesifik, seperti penyakit jamur bukan penyakit jamur, seperti penyakit virus tidak seperti penyakit virus, seperti itu. Kemudian yang paling jelas itu memang penurunan berat badannya udah mulai itu kelihatan. Nah, kita masuklah ke tahap 2 sebenarnya. Nah, proses dari tahap 1 ke tahap 2 itu ternyata nggak sebentar ya. Jadi dia itu biasanya berjalan 5-10 tahun. Baru terlihat. Betul, karena yang diserang oleh virus HIV ini, dia itu adalah kekebalan tubuhnya. Nah, akhirnya mulai muncullah gejala-gejala kekebalan tubuh yang menurun. Salah satunya penurunan berat badan. Kemudian dia sudah mulai tuh sering diare. Tapi diarenya masih aman ya, jadi kayak hari ini saya diare, kemudian nanti minggu depan saya sembuh, kemudian diare lagi. Tapi kenapa kok sudah berjalan sampai setahun ini saya udah mulai merasa nggak nyaman? Nah, itu biasanya kita udah mulai harus tes. Nah, kemudian penyakit yang paling sering itu adalah jamur. Jamur? Jamur. Di daerah mana itu, Dok? Nah, ini yang sering nggak kelihatan. Kalau wanita itu paling sering itu memang di area kewanitaan yang sensitif. Tidak menutup kemungkinan juga area-area pria itu juga bisa terkena jamur. Terus jamur kulit itu juga sering kita temui. Jadi kayak di area ketiak, bawah payudara itu kan paling sering terkena jamur. Tapi jamurnya ini beda ya, Bu. Kalau kita cuman karena keringat jamur gitu, kita obati biasanya dia sembuh. Yang ini kadang kita harus obatin sampai 2-3 macam obat dia baru sembuh. Nah, ini perlu ada tanda tanya, perlu nggak periksa untuk HIV. Terus jamur yang sering kelihatan lagi itu adalah di area mulut atau oral. Jadi bentuknya seperti sariawan. Tapi tidak nyeri. Kalau sariawan kan sakit ya, perih. Betul, jadi itu bedanya ya. Nah, kemudian dari tahap 2 dia masuklah ke tahap 3. Nah, ini yang kita sebut dia udah mulai AIDS nih. Karena di tahap 3 ini semua penyakit sudah mulai terlihat, terutama jamur di mulut, kemudian jamur di area kelamin, kemudian penurunan berat badannya dia mulai drastis. 5-10 kilo kadang-kadang dalam 3 bulan gitu ya. Kemudian sudah mulai ada infeksi-infeksi lain, jadi kayak TBC itu paling sering. Karena daya tahan tubuhnya menurun ya, Dok, sekali. Dan hampir setiap bulan dia pasti sakit.
Oh, Entah itu sakit diare, entah itu mual muntah, entah itu dia batuk-batuk. Jadi ada orang sakit flu sedikit dia ketularan. Ada orang sakit diare sedikit dia udah kena diare juga, kayak gitu. Jadi Iya, seperti itu sih gejalanya. Nah kalau sudah sebenarnya kalau sudah ada gejala, terus kita mau nggak mau memang harus melakukan tes. iya. Ya, jadi serangkaian tes yang kita lakukan itu biasanya adalah screening dulu. Screening ya, Dok. Betul. Seperti apa tuh, Dok, tesnya? Jadi kalau screening itu kita memang pengambilan darah ya. Iya. Nah untuk mengetahui antibodinya itu. Oke, Nah iya. kita lihat dulu kalau dia ternyata memang positif, berarti memang kecurigaan kita HIV-nya positif. HIV positif Betul. ya. Sehingga kita ada lanjutan pemeriksaan lain. Nah, biasanya kalau ada lanjutan pemeriksaan lain, kita masuk ke tahap VCT. Jadi dia ada konselingnya dan testingnya. Oh, Nah, di sini tidak hanya melibatkan si pasien. Nah, ini penting. Jadi kalau ada penderita nih yang baru diketahui HIV-nya positif, entah itu dia biasanya kita ketahuannya dari ibu hamil yang kita tes gitu. oh Dia iya. HIV-nya positif. Nah, itu biasanya pasangannya kita ikut konseling. Oh, oke. Betul. Iya, Jadi kita kasih tahu, jadi ibu hasil pemeriksaannya ini salah satunya HIV-nya positif. Jadi karena ini penularannya melalui hubungan yang dekat, biasanya orang terdekat kita tes juga. Iya, iya. Kadang-kadang pada kasus yang tersering didapat di penyakit dalam itu karena penularan yang dari penderita lain. Jadi misalkan kalau suaminya positif, ibunya positif kayak gitu. Kadang-kadang anaknya dia lahir positif, biasanya kita tes ibunya yang melahirkan positif. Jadi seperti itu. Oh, oke. Gitu, Itu ya. kalau bayi baru lahir itu pas kalau misalnya ibunya positif, itu anak pasti positif, Dok. Nah, ini juga sebenarnya mitos juga Mitos ya. ya. Oh. Karena begini, memang bayi yang baru lahir ada resiko untuk tertular HIV itu sangat tinggi. Iya. Karena dia kan melalui plasenta, kemudian melalui pembuluh darah juga selama di kandungan. Tapi tidak semua bayi yang lahir dari ibu HIV positif, bayi tersebut positif. Oke. Tapi tetap secara medis kita harus cek ya. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau ibu positif itu memang disarankan bayi lahirnya itu harus dicek juga. Tes. Kalau memang hasil bayinya negatif, biasanya ada kewenangan dari dokter anak untuk melakukan profilaksis atau pencegahan. Gitu. Karena ibu kan pasti menyusui kan, Iya. dia pasti memberi ASI dan ASI meskipun dia diketahui jumlah virusnya itu sangat sedikit, tetap harus ada pencegahan. Jadi bayi biasanya diobati juga, tapi dengan dosis obat yang lebih sedikit. Gitu, selagi ibunya diobati. Iya. Gitu. Iya, ini ada cerita, tapi ini ada satu kasus ya, Dok. Ada anak ya, dia sakit-sakitan terus, umur dari 1 tahun sampai 5 tahun sakit terus ya, seperti yang tadi dokter ceritakan. Akhirnya ini kenapa sakit terus, dokter anak menyarankan untuk tes. Betul. Ternyata positif HIV. Tapi orang tuanya dicek dua-duanya tidak positif, Dok. Itu kenapa ya? Nah, Bisa seperti itu. untuk anak yang diketahui positif, kemudian orang tua masih belum jelas ya kalau saya bilang, karena untuk pemeriksaan HIV kita tidak melakukan pemeriksaan 1 kali, Ibu. Oh, oke. Jadi kita perlu konfirmasi dengan pemeriksaan yang lain. Jadi seperti hampir mirip seperti kasus COVID ya. Dengan antigen yang negatif tidak selalu itu tidak COVID, sehingga kita harus konfirmasi dengan PCR. Iya. Jadi kalau virus itu memang harus dikonfirmasi dengan PCR, dan pemeriksaan yang lebih detail itu sebenarnya harus dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan sekarang, minimal harus dilakukan tahun depan atau paling lambat 3-5 tahun. Karena mungkin pada saat dites kadar dari HIV-nya pada orang tua itu sedang rendah. Oh, bisa Ini begitu yang ya. sering kita itu kayak miss ya. Miss ya. Terus untuk anak, kalau memang kasusnya seperti itu, memang disarankan untuk pengecekan ulang atau dicek dengan tes yang lebih spesifik.
Oh, Gitu. oke. Itu memang sudah tersedia sih. Jadi di Indonesia tuh untuk kasus HIV, karena ini salah satu target ya, MDGs ya. Jadi nggak cuman Indonesia yang berperang dengan HIV, jadi seluruh dunia itu sebenarnya berperang dengan HIV dan TB. Ya. Sehingga diharapkan sih tahun 2030 itu zero HIV dan zero TB. Iya, iya. Jadi kalau untuk kasus yang meragukan, ada baiknya untuk ke VCT. Jadi kita harus konseling, testing ulang gitu. Jadi jangan malas untuk memang ketemu lagi dengan dokter, ketemu lagi dengan dokter. Karena HIV/AIDS itu kita bicaranya nggak tahun ini, tapi kita bicara 5-10 tahun mendatang. Gitu. Oke. Iya dok, ini ada pertanyaan dari karyawan nih. Dari Pak Fauzan. Apakah pengetesan HIV bisa berubah? Awalnya negatif, kemudian positif atau sebaliknya gitu dok? Oke. Iya. Oke, selamat siang Pak Fauzan. Itu pertanyaannya bagus ya. Karena kita kalau bicara masalah tes itu memang agak panjang nih. Karena kita bicara tes HIV ya. HIV ini adalah virus dan dia pintar bersembunyi. Selain pintar bersembunyi, dia juga pintar mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah, itu yang perlu kita kenal dari HIV. Apakah dia sekarang negatif, nanti tahun depan positif? Sangat bisa. Jadi istilah dalam medis adalah window period. Jadi periode jendela di mana pada saat itu virusnya ada, tapi dia loadnya atau jumlahnya masih tidak sedikit banyak. Ya, betul. dok. Tapi udah ada. Sudah ada. Dan belum menimbulkan gejala. Oke. Dan satu lagi, virus HIV pintar bersembunyi. Oh, jadi gitu. dia bisa bersembunyi di sel-sel manapun. Oh. Itu yang kita kadang kurang paham. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa kita ada resiko ke arah HIV/AIDS, itu memang disarankan untuk mengetes ulang. Jaraknya memang 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kalau ada resiko ya. Iya. Misalkan dokter saya pernah maaf ya, misalkan zaman dulunya itu pernah narkoba, pakai narkoba suntik. Itu sudah satu resiko. Sehingga mau nggak mau harus ngecek. Betul. Apalagi disertai dengan gejala-gejala ya dok. Betul sekali. Iya betul. Nah terus ada pertanyaan lanjutannya kan, apakah dari positif bisa negatif? Itu juga bisa. Jadi kalau pasien dengan HIV positif, sebenarnya yang kita cek itu kan hanya antibodinya saja ya. Tapi untuk mengetahui jelas berapa jumlah virusnya, itu kita harus cek viral load namanya. Viral load itu ada di hampir semua pemeriksaan ya, termasuk rumah sakit juga ada dia. Nah, viral load itu yang nanti akan membuktikan sebenarnya seberapa banyak nanti virusnya. Nah, kalau suatu saat viral load ini nanti di bawah dari ambang batas, jadi kan kita punya angkanya nih. Kalau dia di bawah itu dia tidak terdeteksi. Tapi virusnya masih ada. Nah, ini terutama pada pasien-pasien penderita HIV/AIDS yang mendapat terapi. Itu sering, Bu. Jadi kita viral load-nya dia udah mulai negatif, tapi apakah kita katakan sebagai sembuh? Itu enggak ya, Bu ya. Jadi kita katakan sebagai terkontrol. Jadi saat ini terkontrol, tapi obat virusnya tetap harus dikonsumsi untuk mencegah supaya viral load-nya enggak naik. Jadi penderita HIV ini juga dapat dinilai dengan besarnya virusnya ya, tingkat virusnya itu sebagai ukuran ya dok. Betul semakin sekali. Tinggi nilai virusnya, jumlah virusnya, maka tingkat keparahannya itu menentukan ya dok. Betul sekali. Memang antara viral load dengan penyakit itu dia ada hubungan memang. Dan kalau pemeriksaan yang rutin dilakukan, kalau untuk program-program pemerintah yang dengan antivirus, itu biasanya selain pengecekan HIV, itu pengecekan CD4. Nah, CD4 itu sebenarnya antibodinya. Kalau CD4 ini dia nilainya itu bagus, itu artinya dia saat itu dia lagi virusnya lagi kalah nih saat itu. Tapi nggak menutup kemungkinan sekian bulan gitu, males nih minum obat atau lagi ada penyakit apa gitu, dia bisa naik lagi itu. Gitu, ya. Ini dok seperti pertanyaan karyawan, apakah bisa orang, ini dari Adit ya, apakah bisa orang yang sebelumnya tidak HIV
terkena HIV walaupun sebelumnya tidak ada penularan dari orang yang terkena HIV. Oke. Nah, yang ini nih, pertanyaannya agak ambigu. Halo, selamat siang Pak Adit. Jadi gini, prinsip dari HIV itu tadi ya. Iya. Jumlah terbesar dari virus Iya. itu adalah dari darah, kemudian cairan sperma dan cairan vagina. Iya. Kalau dia sebelumnya memang sudah ada HIV tapi belum pernah tes, itu masih menutup kemungkinan tahun depan dia baru positif. Iya. Tanpa ada penularan. Yeah. Tapi kalau kita bicara faktor resiko, satu-satunya jalan HIV untuk bisa menularkan kepada orang lain adalah melalui faktor resiko yang tadi. Yeah. Jadi bayi yang dilahirkan dari ibu positif, transfusi darah atau pertukaran darah, kemudian pemakaian jarum suntik tadi, dan perilaku beresiko yang saya bilang free sex, seks tanpa kondom, kemudian seks yang beresiko. Nah, itu juga sangat meningkatkan resiko. Nah, kalau kita bicara sekarang nih, HIV itu kan sekarang udah mulai tidak tabu lagi. Yeah. Bahkan kelompok-kelompok tertentu tidak hanya dia itu tahu bahwa oh ya udah aku setia nih sama pasangan aku nih ya. Yeah. Karena aku setia sama pasangan aku, berarti aku boleh dong nggak pakai kondom. Oh. Nah itu kadang-kadang yang sering disalah akhirnya artikan ya. Padahal tetap untuk pencegahan HIV. Nah itu kalau disingkat A, B, C, D, E tuh paling gampang. Jadi apa daripada belajar kedokteran atau baca di tahulah kalau kita kadang suka cari di internet, daripada salah, hafalin aja A, B, C, D, E. Jadi kalau yang pertama itu absen. Absen itu kalau tidak ada pasangan, jangan cari pasangan. Tuh, kalau tidak ada pasangan jangan cari pasangan yang lain. Absen ya. Absen ya, gitu. Kemudian be faithful. Jadi kayak kita harus setia. Harus setia. Jadi kalau udah satu pasangan ya udah satu. Cukup satu ya. Tuh ya teman-teman. Itu benar loh ya. Terus kemudian yang C. Iya. C-nya adalah kondom. Kondom. Ya, itu tulisannya kan condom ya. Kondom. Jadi kondom ini penting untuk mencegah. Kalau memang ya udah dok, saya udah bucin banget sama ini orang gitu, atau kebetulan sudah menikah, kan kadang biasanya begitu ya. Saya bingung dok, saya sebagai istri, suami saya HIV positif, ya mau nggak mau memang jalan satu-satunya adalah kondom. Iya, gitu. iya. Kemudian yang keempat adalah D. Nah, D itu adalah drugs. Jadi no drugs ya. Iya. Benar-benar no drugs, karena faktor resiko tertinggi itu adalah pada kelompok-kelompok dengan drugs dan seks yang beresiko. Kemudian yang kelima adalah E atau education. Jadi salah satu dari pencegahan HIV adalah ikut podcast ini. Iya, ya. Edukasi tentang HIV dan AIDS ini bermanfaat sekali, Dok. Ya, nih teman-teman boleh tanya-tanya nih, mumpung ada Bu Dokter di sini. Kalau tes HIV itu harganya mahal nggak sih, Dok? Kalau untuk screening, karena HIV ini adalah program pemerintah ya. Jadi kalau kita datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, puskesmas terutama atau Vaskes 1, itu memang untuk tes screeningnya itu ditanggung. Oh, ditanggung BPJS ya, Dok? Oh, oke. Nah, kalau untuk yang di rumah sakit, tuh biasanya kita memang melakukan screening lebih awal untuk ibu hamil terutama. Terutama ibu hamil ya? Karena ibu hamil itu adalah kelompok yang sangat beresiko, karena dia nanti akan menularkan ke bayinya. Betul. Sehingga harus kita terapi lebih awal. Nah, kalau untuk tes yang lain, yang di luar screening ya, itu biasanya kita lihat dulu, dia arahnya memang ke HIV atau enggak. Oh, gitu. Nah, pada program pemerintah juga untuk semua pasien dengan TBC, apapun jenis TBC-nya, paru, perut, terus kemudian TBC kelenjar, apapun itu, pasti langsung di screening HIV. Pasti. Oh, karena itu berhubungan ya. Betul sekali. HIV itu temannya TBC, TBC juga temannya HIV. Oke, iya. Berarti ini jawaban dari Zafita sudah terjawab ya.
apakah pengetesan dan perawatan HIV/AIDS itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Ya ditanggung ya, karena ini program pemerintah untuk menurunkan angka penularan HIV ya dok. Betul. Ya. Kita jawab lagi dok pertanyaan dari karyawan nih, sepertinya menarik nih teman-teman, antusias nih untuk bertanya ya. Sebaiknya bagaimana dari Mbak Anita ya? Sebaiknya bagaimana kita menyikapi atau berhadapan dengan orang yang mengidap HIV dok? Ya, bagaimana agar kita sendiri tidak merasa parno ketika berdekatan dengan pengidap HIV? Walaupun tadi dokter kan menyampaikan kita bersalaman tidak akan menular, kita berpelukan tidak akan tertular gitu juga ya dok. Bagaimana nih dok kita menyikapinya? Kan juga parno ya, misalnya ini ada teman kita mengidap HIV, aduh harus jaga-jaga nih gitu. Oke deh. Jadi kalau kita bicara, halo selamat siang ya Bu Anita. Bu Anita. Jadi kalau kita bicara ODHA itu sebenarnya bukannya dihindari, tapi harusnya malah kita rangkul. Karena 80% pasien HIV positif itu mereka tidak punya arah mau kemana sebenarnya. Itulah yang saya bilang bahwa kita harus tahu dulu faktor resiko penularan HIV supaya kita tidak parno. Nah kalau kita sudah nggak parno, kita tahu dong apa yang harus kita lakukan sama teman kita yang HIV. Kemudian untuk ODHA sendiri itu memang mereka punya perhimpunan sendiri ya, yang khusus untuk HIV. Tapi sebenarnya yang kurang dari Indonesia itu adalah stigmanya nih. Itu harus kita hapus sebenarnya. Tiap hari saya ketemu dengan orang HIV dan orang-orang itu tidak tahu, orang sekitarnya tidak tahu kalau dia HIV. Kenapa saya membuat seperti itu? Karena pernah ada kasus dikasih tahu nih ke suaminya atau ya yang paling dekat kan orang tua ya. Bukannya malah dirangkul, malah diusir ya. Nah itu sebenarnya perilaku yang kita tidak harapkan. Karena itu edukasi tentang HIV/AIDS itu selalu diadakan setahun sekali. Setiap tanggal 1 Desember itu diperingati sebagai Hari HIV/AIDS sedunia untuk merangkul jadi orang yang HIV, non HIV, orang yang pendamping HIV, orang yang bekerja bersama HIV, dokter yang menangani HIV itu mereka jadi satu. Mereka senam bareng, mereka makan bareng. Dan kebetulan memang bulan Desember yang tahun lalu PABDI ya, Perhimpunan Penyakit Dalam, itu kita rutin mengadakan kegiatan itu. Jadi dalam satu lapangan nih kita mengumpulkan orang HIV yang kita kenal nih ya, pasien-pasiennya, keluarganya semuanya kumpul jadi satu tanpa memandang siapa dia. Bahkan kita belak-belakan dulu, kamu faktor resikonya apa? Iya aku dulu pengguna narkoba, sekarang aku udah berhenti, terus aku udah minum ARV udah sekian tahun gitu. Nah yang harus kita lakukan adalah kita membuka nih jalan untuk mereka supaya mereka bisa aktivitas seperti kita. Dan sekali lagi tidak ada ya diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Betul. Jadi tetap bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Dia tetap bisa boleh menikah, boleh punya anak, boleh berteman dengan siapapun. Itu ya. Makanya sering-sering ikut ini nih edukasi tentang HIV/AIDS supaya kitanya itu tenang ya. Betul. Ya ini masih ada beberapa pertanyaan nih loh. Kita masih punya waktu. Diperpanjang dikit juga nggak apa-apa kalau. Ya ini ada dari Pak Enos ya. Pertanyaannya sangat sensitif nih dok. Bagaimana jika poligami atau nikah siri, apakah berpotensi menularkan HIV? Dan apa harus yang dilakukan jika ada pasangan yang berpoligami atau siri agar tidak jadi penularan HIV tadi ya yang dokter sebutkan. Jadi sebenarnya itu kan negara itu sudah melindungi pernikahan, itu kan ada undang-undangnya. Betul. Untuk bisa berpoligami tidak dilarang, ya kan, asal diketahui istri-istri sebelumnya. Istri sebelumnya. Kenapa begitu? Itu sebenarnya untuk tahu riwayat-riwayat sebelumnya. Dia siapa, kemudian apakah dulunya pernah ada faktor resiko dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan itu adalah memang tes ya.
Iya. Apakah kalau untuk zaman sekarang sih semua ibu hamil yang tercatat ya itu pasti dites HIV. Pasti dites ya. Jadi tanpa harus diminta pun juga tetap harus kita tes. Iya. Karena itu penting untuk bayinya. Nah, sementara yang tidak diketahui nih, yang kayak ya ada simpanan-simpanan. Nah, Iya, agar tidak terjadi penularan. sekali. Itu gimana tuh, Dok? Nah, ya mau nggak mau memang harus dites ya. Iya. Kalau kita memutuskan berpasangan dengan si A, kita kan harus tahu juga backgroundnya itu dulunya seperti apa. Oleh karena itu yang sangat beresiko itu memang dengan mohon maaf ya untuk pekerja seks komersial itu karena memang berganti-ganti pasangan, kemudian kelompok-kelompok tertentu yang dia memang ada rutinitas untuk seks berganti. Iya. Nah itu sangat-sangat beresiko. Sangat beresiko ya. Iya. Jadi kalau mau tahu memang harus tes. Harus tes ya kalau harus tes ya. Iya. Oke, Dok. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Eni. Oke. Kalau pasien positif HIV kemudian minum obat ya, setelah beberapa bulan pasien tes kembali dan hasilnya negatif. Apakah virusnya ini benar-benar sudah hilang atau sudah ditekan? Seperti yang dokter bilang sebelumnya, kalau bisa saja virusnya itu ngumpet gitu. Okay. Apakah benar-benar hilang gitu, Dok? Kalau kita bicara penderita HIV yang dengan pengobatan ARV ya, jadi kan antivirusnya dari HIV itu antiretroviral, ARV singkatannya ARV. Obatnya. Yang 6 bulan itu ya, Dok, minumnya? Dia seumur hidup, Bu. Oh, seumur hidup. Betul ya. Cuma sekali. dites lagi gitu. Betul. Per 6 bulan. Betul sekali. Nah, untuk pengetesan untuk tahu bahwa itu virusnya benar-benar dalam kadar yang minimal, itu yang dievaluasi adalah CD4. Jadi CD4 dan viral load. Oke. Nah, memang pada saat pengetesan screening, kalau kita bicara screening itu tulisannya hanya positif negatif. Oke. Tapi dia tidak ada angka. Tidak ada angka. Betul. Ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah pengobatan, dia harus ada angka. Terlihat ya. Seperti Betul. PCR ya, ada CT value-nya berapa gitu ya. Ya, dari situ baru kita bisa tentukan apakah dia dalam kondisi virusnya dalam jumlah yang minimal ataukah dia masih di atas ambang. Kalau dia masih di atas ambang, biasanya dosis ARV-nya kita modifikasi. Tapi kalau dia sudah terkontrol, itu ARV tetap diminum, tapi dia dosisnya dosis maintenance, jadi kayak dosis sudah pemeliharaan. Iya. Nah itu, kalau kita cuma bicara positif negatif, setiap orang bisa negatif. Oh iya. Kalau minum ARV rata-rata bisa negatif, Bu, untuk screeningnya. Oh, tanpa pengecekan virus ya, Dok ya. Betul, jadi yang harus dicek adalah virusnya. Jumlah virusnya. Dan apakah virus itu bisa hilang? Untuk sampai saat ini ya, satu dunia itu memang kalau sudah HIV itu belum ada obat yang menyembuhkan. Yang kita kasih adalah obat untuk mencegah dan untuk mengurangi virus, ya. tapi tidak untuk menyembuhkan. Tidak untuk menghilangkan virus. Betul. Itu ya, Dok ya. Jadi daripada nyari virus terus kemudian bingung menyembuhkan, lebih baik kita hindari faktor resikonya. Oh, betul ya, Dok ya. Ya, semangat juga ya buat mungkin kita punya saudara. Betul. Atau punya teman yang saat ini memang mengkonsumsi obat itu seumur hidup ya. Betul, Dok ya. Kadang tuh bosan ya. Orang, saya pernah kenal ada satu teman, sebenarnya udah bosan, pernah dia stop gitu. Tapi kalau stop itu akan virusnya makin naik lagi dan dikasih dosis yang lebih tinggi lagi ya, Dok ya? Iya, jadi kalau kita bicara stop obat, itu yang kita takutkan adalah komplikasi dari HIV/AIDS. Dan kalau komplikasinya udah muncul tuh kadang dokter itu udah waduh, ini berat gitu. Sekalinya muncul berat. Jadi saya kasih contoh ya, komplikasi yang HIV/AIDS yang dia sudah stadium yang udah lanjut ya, yang kadang udah berat badannya habis, kurus gitu ya. Paling sering itu infeksi selaput otak. Itu orangnya bisa nggak sadar. Jadi datang itu dengan penurunan kesadaran. Kemudian yang kedua TBC. Tapi TBC-nya nggak seperti TBC yang kita sering temuin. Kadang TBC-nya sudah menghancurkan dua parunya, kanan kiri itu sudah hancur. Sudah kondisinya nggak. Kemudian penyakit paru yang lain tuh pneumonia itu paling sering. Yang dikhususkan di HIV itu pneumonia yang pneumosistitis. Dia itu memang
lebih berat dibanding pneumonia yang lain ya. Jadi kadang-kadang antibiotiknya harus dosis tinggi, dia harus didobel dengan obat-obat yang lain juga. Kemudian yang tersering infeksi jamur. Nah, jamurnya itu tidak kita bayangkan seperti jamur kuku yang cuma sariawan atau jamur yang di kelamin gitu. Tapi jamurnya itu bisa muncul satu mulut, kita gitu istilahnya adalah oral thrush. Dan kalau udah muncul jamur satu mulut, orangnya nggak bisa makan, nutrisinya nggak ada, makin habis. Dan kadang nyeri sampai ke tenggorokan, kadang jamurnya bisa sampai ke lambung kayak gitu. Jadi komplikasinya sih sebenarnya yang benar-benar kita hindarin ya. Jadi jangan males untuk minum obat. Dan ARV itu kan ditanggung ya. Jadi seluruh dunia dia udah ditanggung untuk ARV-nya ini. Iya betul. Ya. Ini dari Pak Sakirin, seperti tadi udah terjawab ya, bentuk-bentuk penularan HIV itu apa tadi? Dari darah ya, dari cairan sperma, dan cairan vagina. Iya. Dari yang masif sampai yang slow katanya, itu aja ya dok ya? Masif dan slow, ya bolehlah dibilang seperti itu. Iya ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, kalau orang yang terkena HIV, apakah usia hidupnya menjadi lebih singkat? Ini pertanyaan bagus nih. Kalau dari secara medis ya, ketika pasien itu diketahui lebih awal, jadi di tahap 1, tahap 2 itu dia sudah terdeteksi HIV-nya, kemudian segera kita obati ARV-nya, kasih terus gitu. Sampai dia berumur berapapun dia tetap hidup. Jadi kasus-kasus yang pernah saya tanganin adalah dia waktu lahir bayi positif HIV. Dia sudah konsumsi dan sekarang dia sudah 18 tahun dan dia biasa aja. Tapi tetap minum ARV. Tetap kuliah, tetap kerja. Jadi tetap seperti orang sehat lainnya. Dia pernah waktu SMP itu berhenti ARV-nya. Yang terjadi adalah dia kena TBC. Karena TBC dia sesek. Karena sesek dia harus pakai ventilator, masuk ICU sampai 1 bulan. Akhirnya setelah itu dia kapok. Oke dok, saya mulai sekarang berjanji minum ARV. Sampai kapan dok? Ya sampai batas waktu yang tidak kita tentukan. Mungkin nanti pada satu titik viral load CD4-nya membaik, viral load-nya turun, mungkin ada bacaan baru nanti bisa di stop. Kita belum tahu karena sampai itu saat masih ini berkembang ya. Sampai saat ini memang rekomendasinya harus minum obat itu ya dok. Betul. Tapi kalau penderita itu datang dengan stadiumnya, dia tahapnya sudah tahap 3 ya. Jadi datang dengan ke saya nih, dokter saya udah diare bolak-balik, kemudian saya udah berat badannya sudah turun 20 kilo, sekarang ada jamur di mulut. Itu memang kemungkinan untuk survive-nya lebih pendek. Tapi biasanya yang mematikan tuh sebenarnya bukan HIV-nya. Tapi penyakit-penyakit yang mengikutinya ya dok? Penyakit komplikasinya, itu yang penting. Jadi dia meninggalnya bukan karena HIV-nya, tapi karena pneumonianya. Dia karena infeksi selaput otaknya. Karena TBC-nya juga. Betul. Ya dok. Ini tadi sudah dijawab dokter ya, HIV bisa sembuh total. Nah, ini belum ya dok sampai saat ini. Belum ada obat. Iya belum ada obatnya. Ini juga udah dijawab, belum ada obatnya. Dengan kata lain, penderita tetap minum ARV seumur hidup ya dok ya. Jadi jangan bosan karena justru kalau di stop akan menimbulkan komplikasi yang lebih parah lagi ya dok ya. Sejak kapan ibu hamil itu wajib dites HIV? Kalau di rumah sakit, puskesmas sekarang ketika mau melahirkan itu harus ya dok? Iya itu sudah sebagai tes yang wajib ya, screening. Udah ada screeningnya untuk ibu hamil yang bermasalah. Jadi biasanya yang dia direncanakan untuk melahirkan seperti sesar atau melahirkan di rumah sakit, itu otomatis kita pasti cek. Otomatis. Karena untuk selain untuk screening, kita juga untuk melindungi tenaga medis juga. Karena kalau dengan HIV positif itu memang kita pakai alat perlindungan diri. Karena kan penularannya itu tadi lewat darah ya, dan melahirkan kan pasti ada darah. Gitu. Kemudian kalau untuk screening di puskesmas atau vaskes itu sebenarnya sudah jadi program. Jadi kalau ada yang belum dites, sebaiknya dites. Atau biasanya sudah dites tapi karena hasilnya negatif, tidak diinfokan. Betul. Itu yang paling sering.
Ya, ya, ya. Teman-teman yang mungkin istri akan melahirkan atau karyawati yang ingin melahirkan, ini merupakan program wajib dari rumah sakit atau puskesmas. Setiap ibu-ibu yang akan melahirkan akan tes HIV. Betul. Ya. Sebelum kita tutup nih, teman-teman, ada satu lagi nih, Dok. Berapa lama masa inkubasi virus HIV dari awal penularan? Dan ini tadi berapa lama penderita ODHA bertahan hidup? Ya, ini yang ini dulu deh, Dok, yang masa inkubasi virus HIV. Oke, jadi kalau kita bicara inkubasi virus itu sebenarnya cepat ya, antara 14 sampai 28 hari. Oh, oke. Sehingga begini, sampai ada kalau kita baru melakukan tindakan beresiko, misalkan berhubungan dengan pekerja seks komersial, yang ternyata, ternyata aku habis seks dengan si A nih, dan si A ini katanya infonya positif HIV. Nah, itu segera melapor sebenarnya, supaya diberi pencegahan ARV. Tadi biasanya kita kasih 3 obat ARV, itu selama 28 hari untuk mencegah si virus ini masuk. Gitu. Tapi bukan berarti oke deh kalau gitu saya mau jajan lagi, nanti kan minum obat lagi, terus jajan lagi, nggak seperti itu. Karena konsep HIV itu penularannya juga masih bisa ini ya, konsisten. Jadi kalau kita keseringan jajan nih, yang paling sering itu kan itu ya, seksual ya, hubungan seksual nih. Kalau kita memang beresiko, itu resikonya memang lebih tinggi meskipun kita sudah diobati dengan ARV. Jadi yang kita kurangin adalah faktor resikonya. Faktor resiko ya. Perilaku beresikonya. Betul. Gitu. Udah tetap sudah minum obat, merasa nyaman ya. Jadi jajan lagi. Dan kalau virusnya terinkubasi pun itu tidak menimbulkan gejala. Gejala itu baru muncul kalau daya tahan tubuhnya baik, itu baru muncul kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun. Jadi yang kita tanyakan itu sebenarnya bukan sekarang. Kadang-kadang dulu waktu masih muda apa suka jajan. Iya, betul. Iya kan? Yang ditanyakan baru kelihatannya itu 5 atau 10 tahun kemudian ya. Kalau daya tahannya jelek, dia munculnya lebih awal. Jadi dia 6 bulan sampai setahun udah kelihatan. Gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Wah, ini cukup menarik materi yang disampaikan oleh dokter. Ya, teman-teman, sudah banyak ya pertanyaan yang dijawab, yang dibantu oleh dokter mengenai HIV, virus HIV dan pencegahannya, tentang mitos atau faktanya ya, Dok. Nah, untuk menutup sesi ini, dokter, ada pesan-pesan khususkah tentang HIV ini kepada karyawan sebagai pesan-pesan dari ahlinya nih? Silakan, dokter. Oke. Jadi teman-teman, saya sebagai dokter itu wajib mengingatkan semuanya. Dan yang pertama nih, selalu ingat A, B, C, D, E tadi ya. Kemudian yang kedua, hindari perilaku-perilaku yang beresiko. Karena dengan menghindari perilaku yang beresiko, maka resiko untuk tertular HIV/AIDS itu akan menjadi lebih rendah. Kemudian yang ketiga, apabila, ini pesan saya nih, kalau ada keluarga maupun kerabat dengan HIV/AIDS, ODHA, ODHIV, yuk kita rangkul mereka. Jangan dihindari, malah kalau perlu kita harus support secara psikologis juga, dan support terus pengobatannya agar mereka bisa hidup normal seperti kita juga. Makin panjang umur mereka ya. Amin gitu ya. Oke, dokter, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Kita karyawan MPMRen sudah diperlengkapi nih dengan edukasi tentang HIV. Betul. Ya, dokter selalu sehat ya. Amin. Ya, sukses dalam pekerjaannya. Iya. Ya, teman-teman MPMRen, sudah banyak siang hari ini kita mendapat masukan dari Dokter Asri, spesialis penyakit dalam dari Brawijaya Hospital, Tangerang. Untuk menutup sesi ini, teman-teman bisa isi pre dan post test tadi ya. Kita akan menutup sesi ini, dokter. Ya, terima kasih dan teman-teman, selamat siang, selamat beraktivitas kembali.